Sahabat Kandias, kami ambil di bawah pohon beringin yang ada di halamannya makam Raden Boros Ngora. Kalau kita bicara Nimang, ada Kandias. Jadi sebentar saya di tawasulan bertafakur kepada Allah. Jadi tidak lepas dari konten kami yang sifatnya seperti napak tilas lah ya, gimana sejarahnya tentang perjalanan Islam di tanah Pasundan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kami tim dari Kandias 25 melakukan ziarah kubur ke makam Mbah Raden Haji Ki Boros Ngora yang ada di daerah Pojong Kokosan, Sukabumi. Selanjutnya kita laksanakan ziarah kubur malam ini. Terus saksikan Kandias 25. Jangan lupa like, komen, subscribe. Ini sedang renovasi ya, Mas? Iya. Ya, salah satu makam lagi lokasi pemakaman Raden. Ini makam salah satu waliullah yang keberadaannya di tanah Sukabumi. Beliau ini seperti kesatrianya kan. Beliau belajar di Mekah dan sempat belajar dari Syarif Hidayatullah Cirebon. Jadi di masa era zaman beliau di abad ke-15 kalau tidak salah. Sahabat Kandias bisa cari tahu di sejarahnya Raden Boros Ngora. Coba kita eksplor dulu dari luar sampai dalam. Nah, ini sebagian dari keturunannya ya. Di sini disebut ada di sini ada Syekh Aulia Raden Haji Mantili, Raden Haji Jaya Sakti, Raden Sembah Dalam Teko,
Dan ini makam tertua di Sukabumi. Makam keramat ini makam tertua untuk daerah Sukabumi. Seiring zaman dilakukan pemugaran sepertinya seperti itu. Jadi ini kalau diurut sejarahnya ya ke Syarif Hidayatullah. Dia seorang pendekar ya dulunya, jadi kesatrianya almarhum Raden Boros Ngora ini. Jadi punya kedikjayaan di masanya seperti itu. Dan sempat belajar tentang keislaman, tentang keimanan. Beliau belajar di Mekah sana seperti itu. Masuknya dari mana ya? Dari sini ya. Nah, sahabat Kandias, saya coba nanti sebentar saja tawasulan di dalam makam utamanya, makam Raden Boros Ngoranya. Yes. Jadi sebentar saya di tawasulan bertafakur kepada Allah. Jadi tidak lepas dari konten kami yang sifatnya seperti napak tilas lah ya, gimana sejarahnya tentang perjalanan Islam di tanah Pasundan. Dan alhamdulillah Allah izinkan saya secara pribadi, kami Kandias 25 bisa silaturahim ke makam tertua di Sukabumi. Jadi Raden Boros apa? Boros Ngora. Beliau ini perkasa orangnya. Jadi kalau diunut secara sejarah, dia ngambil keislamannya, belajarnya dari Mekah. Secara kedikjayaannya ada garis keturunannya dari Sunanan Pajajaran ya. Jadi Prabu Siliwangi seperti itu untuk kedikjayaannya. Jadi kalau sahabat Kandias bisa pelajari, bisa lihat di sejarahnya Raden Boros Ngora, ada di sana artikelnya ada. Jadi berkaitan dengan babat Panjalu
Jadi berkaitannya ya tanah Pasundan tadi seperti itu. Itu jadi tidak lepas konten kami jauh dari kemusikan, hanya menyelusuri pelajaran sejarah saja seperti itu. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya kita eksplor ke tempat yang lain. Oke. Sahabat Kandias, ternyata ya luar biasa ya. Yang jarak ke sini terlepas dari beberapa niat para penziarah, yang jelasnya mungkin mereka mengambil karomahnya dari keberadaan makam para aulia di sini seperti itu. Jadi ya cukup banyak juga sih dari luar kota, bahkan dari Jakarta. Mereka bahkan menginap di sini untuk berzikir, untuk bertawasul dan sebagainya. Jadi terlepas dari itu, sekali lagi Kandias hanya menjejak ya. Kalau kita napak tilas ya Gi ya. Jadi bagaimana sejarahnya Islam itu luar biasa. Jadi ulama-ulama Nusantara itu luar biasa. Begitu besarnya untuk membesarkan Islam di bumi Nusantara, Indonesia tentunya. Di bumi Nusantara yang kita cintai. Oke, terima kasih sahabat Kandias. Semua jangan lupa like, share, subscribe terutama. Jangan lupa. Jadi sobat Kandias, kalau saya sekilas tadi tafakur, saya melihat ya kalau sudah mereka hadir sosok ulama gitu, saya tidak akan jelaskan karena itu ranahnya beda. Jadi intinya syiar ini basicnya ya dari para waliullah dulu, pada wali songo. Terbukti dengan nama-nama di sini. Ada sifat yang namanya dari Jawa, kemungkinan dari alurnya Demak, dari Sunan Gunung Jati dan Kalijaga ya, seperti itu. Tapi yang lebih kuatnya sih kalau di sini ke Pajajarannya, Prabu Siliwangi ya. Karena almarhum Raden Boros Ngora ini dia seorang ksatria sebetulnya. Jadi jiwa petarung di zamannya dulu itu, beliau menguasai kanuragan lah, sama seperti itu. Sahabat Kandias, kami ambil di bawah pohon beringin yang ada di halamannya makam Raden Boros Ngora. Kalau kita bicara Nimang, ada tapi masih muda, sayangnya masih muda, pohonnya masih muda. Jadi kemungkinan ini baru beberapa puluh tahun saja. Jadi kalau secara Nimang sih ada, di sini Nimang ada. Dan kembali kami eksplor di sini kontennya dengan harapan ada nur ilahi kalam Allah yang bisa saya ambil secara pribadi. Jadi biasanya pengalaman, kita bicara pengalaman, jadi Allah akan berikan nur ilahi kalam Allah, ayat apa, surat apa yang ada, yang pernah beliau amalkan, seperti itu ya. Karena tadi jujur saya pribadi
bertafakur, bertawasul itu hanya sebentar, karena ada beberapa pejarah yang ya dalam artian mungkin kami mengalah lah ya, ada pejarah dari luar kota, jadi sehingga saya belum jelas betul sejarah beliau seperti apa yang beliau perjuangkan, apa yang beliau amalkan secara ayat-ayat Allahnya. Jadi tabir itu belum terbuka sebetulnya, tapi ya mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa kesini lagi ya. Jadi biar lebih jelas jalan ceritanya seperti apa sih, sejarahnya Raden Boros Ngora. Tapi yang jelas beliau seorang kesatria lah ya, yang napasnya ilmu agamanya ya luar biasa. Seperti itu.